Uang 100.000 sekarang dapat apa? Mungkin masih dapat beras dan minyak. Tapi di akhir tahun nanti, uang itu mungkin cuma cukup buat beli setengahnya. Krisis pangan 2026 sudah di depan mata, jadi berhenti beli barang yang nggak penting. Dalam 6 bulan ke depan, harga 7 barang krusial ini bakal naik gila-gilaan. Kalau Anda nggak stok sekarang, jangan kaget kalau tabungan Anda ludes cuma buat makan sehari-hari. Ini 7 barang yang wajib Anda amankan sekarang. Ada sesuatu yang mulai terasa aneh di rak-rak supermarket. Bukan kosong, tapi perlahan berubah jadi lebih mahal, lebih sunyi, dan lebih selektif memilih siapa yang masih mampu beli, dan siapa yang cuma bisa lihat label harga sambil mikir ulang, dan yang lebih mengkhawatirkan, kenaikan ini bukan kejadian sekali 2 kali, tapi seperti pola yang mulai berulang, diam-diam, konsisten, dan kalau lo cukup jeli, lo bakal sadar satu hal, ini bukan sekedar inflasi biasa. Ini seperti sistem yang pelan-pelan menggeser batas kemampuan kita tanpa kita sadari, sampai suatu titik di mana lo berdiri di depan rak beras, minyak, atau gula, dan lo harus memilih mana yang benar-benar penting untuk dibawa pulang, karena semuanya sudah tidak lagi terasa murah. Dan disitulah masalah sebenarnya dimulai. Bukan saat barangnya habis, tapi saat barangnya masih ada, tapi sudah tidak lagi terjangkau. Dan kalau lo pikir ini berlebihan, coba lihat berita, coba lihat grafik harga, coba lihat apa yang terjadi di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Krisis pangan bukan lagi cerita jauh di luar sana, tapi sesuatu yang pelan-pelan mengetuk pintu rumah kita. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi seberapa siap kita menghadapinya. Kita hidup di masa di mana rantai pasok global terlihat canggih, cepat, dan efisien. Tapi di balik semua itu, sistem ini juga rapuh, terlalu bergantung pada banyak variabel yang tidak bisa kita kontrol, mulai dari cuaca ekstrim, konflik geopolitik, sampai gangguan distribusi yang bisa terjadi kapan saja. Dan ketika satu saja bagian dari rantai ini terganggu, efeknya bisa merambat kemana-mana, seperti domino yang jatuh satu persatu, dan ujungnya selalu sama, harga naik, stok berkurang, dan masyarakat jadi pihak yang paling merasakan dampaknya, terutama mereka yang penghasilannya tidak ikut naik secepat harga kebutuhan pokok. Dan di titik ini, kita sering disuguhi narasi yang terdengar menenangkan, bahwa semua masih terkendali, bahwa ini hanya fluktuasi sementara. Tapi kalau lo perhatikan dengan lebih kritis, ada pola yang tidak bisa diabaikan. Harga pangan cenderung naik lebih cepat dibanding pendapatan, dan setiap akhir tahun, tekanan ini selalu terasa lebih kuat, seolah-olah ada siklus yang berulang, di mana permintaan meningkat, cuaca tidak bersahabat, distribusi terganggu, dan akhirnya harga melonjak lagi. Gue tahu banyak dari kalian mungkin mikir, gimana mau stok kalau uang aja pas-pasan? Dan itu valid, itu realita yang banyak orang hadapi. Tapi justru disitulah pentingnya strategi, karena krisis bukan soal siapa yang punya uang paling banyak, tapi siapa yang paling siap dengan apa yang dia punya. Dan persiapan itu tidak harus langsung besar, tidak harus langsung borong, tapi bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Beli sedikit demi sedikit, simpan dengan benar, dan fokus pada barang yang benar-benar krusial untuk bertahan dalam kondisi sulit. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan kemewahan, tapi kestabilan, bukan berlebihan, tapi cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bukan teori, bukan prediksi, tapi hal konkret yang bisa lo lakukan mulai hari ini. 7 barang yang sering dianggap biasa, tapi dalam situasi krisis justru jadi penentu apakah dapur lo tetap bisa ngebul atau tidak. Dan kita mulai dari yang paling dasar, yang bisa dibilang rajanya stok pangan, yaitu beras, makanan pokok yang hampir tidak tergantikan di banyak rumah tangga. Dan alasan kenapa beras jadi sangat penting bukan cuma karena kita makan setiap hari, tapi juga karena produksinya sangat bergantung pada banyak faktor yang tidak stabil. Harga pupuk yang naik, cuaca yang semakin sulit diprediksi, sampai distribusi yang kadang tersendat. Dan ketika salah satu faktor ini terganggu, efeknya langsung terasa di harga, dan biasanya tidak turun dengan cepat. Jadi strategi terbaik bukan menunggu harga stabil, tapi mengamankan stok saat masih masuk akal. Dan soal penyimpanan, banyak yang belum tahu bahwa beras bisa disimpan lebih lama kalau diperlakukan dengan benar. Salah satunya dengan membekukannya selama beberapa hari untuk membunuh kutu, lalu disimpan di wadah kedap udara. Sederhana, tapi efektif. Lanjut ke minyak goreng. Komoditas yang mungkin sudah pernah bikin banyak orang panik dalam beberapa tahun terakhir, karena harganya bisa naik turun dengan cepat bahkan dalam waktu singkat. Dan ini bukan tanpa alasan. Minyak goreng sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku global, kebijakan ekspor, dan kondisi pasar internasional. Jadi ketika ada gangguan di salah satu sisi, harga di dalam negeri ikut terdorong naik. Dan masalahnya, minyak goreng bukan barang yang bisa dengan mudah kita kurangi penggunaannya, karena hampir semua masakan membutuhkannya. Jadi pilihan paling rasional adalah menyimpan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan tapi cukup untuk beberapa waktu ke depan. Dan untuk penyimpanan, pilih kemasan botol atau jerigen yang lebih tahan lama dan tidak mudah terkontaminasi, karena kualitas juga penting, bukan cuma kuantitas. Berikutnya gula pasir, yang sering dianggap sepele, tapi justru jadi salah satu barang yang paling cepat langka saat distribusi terganggu, karena permintaannya tinggi dan stoknya tidak selalu stabil. Dan ketika pasokan tersendat, harga bisa naik dengan cepat, bahkan sebelum kita sempat bereaksi. Jadi, menyimpan gula dalam jumlah wajar bisa jadi langkah sederhana, tapi sangat membantu, terutama untuk kebutuhan harian. Dan penyimpanannya juga relatif mudah, cukup pastikan tempatnya kering dan tertutup rapat agar tidak menggumpal atau terkontaminasi. Kemudian protein kalengan, seperti sarden atau kornet. Ini sering dianggap pilihan darurat, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena saat harga daging dan telur melonjak, protein kalengan bisa jadi alternatif yang lebih stabil, dengan masa simpan yang panjang dan praktis digunakan kapan saja. Dan dalam kondisi tertentu, fleksibilitas ini sangat berharga, karena lo tidak perlu khawatir soal cepat basi atau harus langsung dimasak. Dan itu memberikan ruang bagi lo untuk mengatur konsumsi dengan lebih tenang. Garam dan bumbu dasar mungkin terdengar sederhana, tapi jangan salah, ini adalah elemen yang sering terlupakan tapi sangat krusial. Bukan cuma untuk rasa, tapi juga untuk pengawetan alami makanan.
Dalam kondisi di mana akses terhadap bahan segar terbatas, kemampuan untuk mengolah dan mengawetkan makanan jadi sangat penting. Dan disinilah peran garam dan bumbu dasar jadi lebih dari sekedar pelengkap. Mereka jadi alat bertahan hidup dalam arti yang sebenarnya. Susu bubuk atau UHT juga tidak kalah penting, terutama untuk keluarga yang punya anak. Karena kebutuhan nutrisi tidak bisa ditunda, hanya karena harga naik. Dan fakta yang sering kita lihat, harga susu cenderung mengikuti inflasi global, karena banyak bahan bakunya yang bergantung pada pasar internasional. Jadi ketika harga dunia naik, dampaknya cepat terasa di dalam negeri. Dan menyimpan dalam bentuk bubuk atau kemasan tahan lama bisa jadi solusi yang lebih aman dibanding bergantung pada pembelian harian. Terakhir, yang sering tidak dikaitkan langsung dengan pangan, tapi sebenarnya sangat erat hubungannya, yaitu gas LPG atau bahan bakar cadangan. Karena percuma punya bahan makanan kalau tidak bisa diolah. Dan dalam banyak kasus, krisis pangan sering berjalan beriringan dengan tekanan di sektor energi. Jadi memastikan ada cadangan bahan bakar adalah bagian dari strategi yang sering diabaikan, padahal dampaknya bisa sangat besar. Sekarang, mungkin ada yang mulai merasa ini semua terdengar berat, terasa seperti harus mengubah banyak hal sekaligus. Tapi sebenarnya tidak, karena kuncinya bukan di jumlah, tapi di konsistensi. Lo tidak perlu langsung beli semuanya hari ini, tidak perlu langsung menghabiskan uang dalam jumlah besar. Cukup sisihkan sebagian kecil dari belanja bulanan, mungkin sekitar 10%, khusus untuk stok, dan lakukan secara bertahap. Fokus pada barang yang masa simpannya paling lama, dan perlahan, tanpa terasa, lo sudah membangun cadangan yang bisa jadi penyelamat di saat kondisi tidak ideal. Di titik ini, gue ingin lo berhenti sebentar dan lihat kondisi di sekitar lo. Bukan dari sudut pandang panik, tapi dari sudut pandang realistis. Apa yang paling sulit ditemukan di daerah lo sekarang? Apa yang harganya mulai terasa tidak wajar? Karena setiap daerah punya dinamika sendiri. Dan informasi seperti ini justru lebih akurat dibanding sekadar angka di berita. Jadi kalau lo punya pengalaman atau pengamatan, jangan simpan sendiri. Bagikan. Karena dalam situasi seperti ini, informasi bisa jadi sama berharganya dengan barang itu sendiri. Dan akhirnya, kita sampai di bagian yang sering dilupakan, yaitu cara kita melihat semua ini. Karena persiapan sering disalahartikan sebagai kepanikan, padahal sebenarnya ini tentang kesadaran. Tentang memahami bahwa dunia tidak selalu berjalan stabil, bahwa sistem yang kita andalkan bisa saja goyah. Dan saat itu terjadi, yang membedakan bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap. Dan kesiapan itu tidak datang dari rasa takut, tapi dari keputusan yang tenang dan terukur, dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari kesadaran bahwa masa depan tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, tapi kita masih punya kendali atas apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa lo ambil dari semua ini, mungkin sederhana, tapi penting. Jangan tunggu sampai harga benar-benar tidak masuk akal, baru mulai bergerak. Karena saat itu, pilihan lo sudah jauh lebih terbatas. Lebih baik mulai sekarang, pelan-pelan, sesuai kemampuan, tanpa tekanan, tanpa drama, tapi dengan arah yang jelas. Karena pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang paling siap menghadapi krisis besar, tapi siapa yang cukup bijak untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kecil yang sudah ada di depan mata. Dan kalau lo merasa pembahasan ini membuka perspektif baru, atau mungkin mengingatkan hal yang selama ini terlewat, lo bisa bantu dengan cara sederhana. Share ke orang-orang terdekat lo. Karena semakin banyak yang sadar, semakin kuat kita menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Dan kalau lo mau terus dapat konten yang jujur, kritis, tapi tetap realistis seperti ini, lo tahu harus kemana. Karena di dunia yang penuh noise, kadang yang kita butuhkan bukan informasi lebih banyak, tapi informasi yang tepat di waktu yang tepat.